Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN) mensimulasikan serangan terhadap kapal selam musuh dan kapal amfibi, serta melatih penyelamatan kapal selam dalam latihan gabungan 5 hari di Laut Jepan baru-baru ini. Sebuah pesawat patroli maritim Il-38 Angkatan Laut Rusia dan Y-8 milik PLAN berhasil menemukan dan menghancurkan kapal selam musuh simulasi dalam latihan perang anti kapal selam gabungan di Laut Jepang, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu. Kedua negara juga melakukan latihan tembak-menembak bersama, menggunakan meriam kapal untuk menembak target laut yang menirukan detasemen kapal pendarat musuh. Rusia dan Tiongkok menyelesaikan latihan gabungan mereka dijuluki Maritime Interaction 2025 oleh Rusia dan Joint Sea 2025 oleh Tiongkok pada Selasa, setelah beberapa hari latihan. Meski latihan ini merupakan bagian dari agenda tahunan, simulasi penghancuran kapal selam itu bertepatan dengan pengumuman langka dari Presiden Donald Trump bahwa 2 kapal selam AS akan beroperasi di wilayah yang sesuai, sebagai tanggapan atas pernyataan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tentang resiko perang antara AS dan Rusia. Latihan dimulai 1 Agustus dengan fase pelabuhan di kota Vladivostok, Rusia, dan berlanjut hingga akhir pekan dengan fase laut di lepas pantai Rusia. Angkatan Laut Rusia mengerahkan kapal perusak RFS Admiral Tributs 564, korvet RFS Gromky 335, kapal penyelamat kapal selam Igor Belausov, serta kapal selam RFS Volkhov B603. Sementara itu, PLAN mengerahkan kapal perusak CNS Urumqi 118 dan CNS Saoxing 134, kapal tanker armada CNS Xiandouho 886, kapal penyelamat kapal selam CNS Sihu 841, serta kapal selam Great Wall 210. Kapal selam dan kapal penyelamat dari kedua negara melatih evakuasi awak di Teluk Peter the Great, pintu masuk utama laut menuju Vladivostok, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kapal selam Rusia Volkhov turun ke dasar teluk, mensimulasikan keadaan darurat, sementara kapal penyelamat Tiongkok Sihu merespons situasi tersebut. Sihu melakukan pencarian dan berhasil menjalin kontak dengan kapal selam Rusia. Setelah itu, Sihu meluncurkan kendaraan penyelamat bawah laut LRS-7 yang kemudian merapat ke kapal selam Rusia. Awak Volkhov pun mensimulasikan evakuasi personel dari kapal selam. Setelah latihan antara Volkhov dan Sihu selesai, Igor Belausov melakukan latihan serupa dengan kapal selam PLAN, menurut keterangan resmi. Pelaut rasiasi Rusia membagikan pengalaman mereka kepada rekan-rekan Tiongkok, mendemonstrasikan kemampuan peralatan medis modern, ruang tekanan dan kendaraan penyelamat laut dalam AS-40, kata Kementerian Pertahanan Rusia. CNS Saoxing dan Xiandouho melaksanakan rangkaian latihan terpisah di Laut Jepan. Saluran berita resmi militer Tiongkok, China Military Online, melaporkan bahwa latihan tersebut mencakup manuver gabungan, pertahanan udara bersama, operasi anti kapal bersama, pertahanan area labuh jangkar, pengisian logistik di laut, dan berbagai kegiatan lainnya. Pada akhir latihan, kedua negara meninggalkan Laut Jepan untuk patroli gabungan di Samudra Pasifik, menurut China Military Online. Kapal-kapal Rusia dan PLAN tampaknya melakukan latihan di sisi Rusia dari Laut Jepang. Namun kantor staf gabungan Jepang, JSO, mengeluarkan siaran berita tentang kapal Rusia dan PLAN lainnya yang berlayar dekat Jepang. Kapal perusak CNS Zibo 156 dan fregat CNS Yangzhou 578 terlihat pada Sabtu berlayar di antara Pulau Miyako dan Okinawa menuju Laut Filipina. Pada Selasa, kapal pengintai kelas Dongdiao Yu Hengxing 798 melakukan perjalanan yang sama ke Laut Filipina. Dalam kedua kasus, kapal tanker armada Jepang JS Towada AOE 422 dan pesawat patroli maritim P-3C Angkatan Laut Bela Diri Jepang membayangi kapal-kapal PLAN. 3 kapal Rusia, termasuk kapal perusak kelas Udaloy, kapal pendarat tank kelas Ropuchah dan fregat kelas Teregushi, terlihat pada Sabtu melaju ke timur sekitar 43 mil barat daya Pulau Rebon yang terletak 31 mil barat pulau utama Hokkaido, Jepang. Kapal tersebut kemudian melintasi Selat La Perouse yang memisahkan Hokkaido dari Pulau Sakhalin, Rusia, menuju Laut Okhotsk. Selat La Perouse merupakan jalur perairan internasional dan rute transit reguler kapal Angkatan Laut Rusia antara Laut Jepang dan Laut Okhotsk. Kapal serang cepat JS Wakataka PG-825 milik JAM SDF melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal Rusia itu. Armada Pasifik Rusia sedang melaksanakan kampanye patriotik dan penyebaran informasi yang disebut Strength in Truth 2025.
Sebagai bagian dari kampanye itu, 4 kapal dan sebuah kapal selam dijadwalkan berlayar ke berbagai pelabuhan di timur jauh Rusia untuk memperingati peran Rusia dalam Perang Dunia Kedua, serta aktivitas personel armada Pasifik Rusia dalam konflik Ukraina. Admiral Panteleyev, Sofer Shannon, Oslyabya, dan Magadan meninggalkan Vladivostok Senin untuk melaksanakan penugasan. Media negara Rusia pada Rabu melaporkan bahwa armada itu telah tiba di kota pelabuhan Magadan, persinggahan pertama mereka.